Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada pertemuan kita kali ini, saya mau membahas tentang PCA dan PCA sudah kita bahas ya kemarin. Kemudian ada tambahan lagi analisis faktor. Jadi apa itu analisis faktor dan apa bedanya dengan PCA atau analisis komponen utama pada minggu lalu. Oh ya, sebelumnya saya ada revisi dulu ya untuk pertemuan kita minggu lalu, di mana kemarin kan kalian disuruh menentukan atau menuliskan persamaan PC yang didapat gitu ya. Kemarin, oke, saya coba di sini. Oke, kemarin datanya seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Remax. Oke, kita lihat outputnya. Nah, kemarin pada saat kalian disuruh membuat persamaannya, saya infokan yang dilihat adalah koefisiennya ini. Nah, saya mau ralat, ini bukan koefisien matriksnya, tetapi yang kalian lihat itu yang di bawahnya komponen plot. Nah, di sini. Nah, jadi untuk memodelkan itu kalian untuk memunculkan ini kalian centang komponen score coefficient matrix yang ada di option, yang ada di score. Nah, faktor score coefficient matrix ini harus di display supaya ini muncul. Nah, setelah itu muncul, maka untuk menuliskan modelnya yang dilihat adalah komponen score coefficient matrix ini. Jadi untuk PC1 koefisiennya adalah minus 0,337 untuk dan seterusnya. Nah, perlu diperhatikan lagi ya, penulisan modelnya itu bukan dengan X1 atau bukan dengan variabel aslinya. Jadi yang dituliskan ini A11 ini adalah koefisien komponennya, atau bisa kita sebut ini A11 itu adalah eigenvektornya ya. Eigenvektor dikali dengan Z1. Kenapa Z1? Z1 ini adalah nilai standarisasinya. Jadi bukan nilai aslinya, tetapi dikalikan dengan nilai standarisasi, nilai yang telah distandarkan gitu ya. Nah, kemudian, nah ini matriks korelasi versus matriks covariance. Jadi kalau matriks korelasi itu data aslinya kita lihat di sini ya. Kalau misalnya kalian klik yang extraction-nya, kalian analyze-nya menggunakan matriks korelasi, maka datanya ini tidak perlu kalian standarkan terlebih dahulu. Jadi bisa langsung pakai data asli. Tetapi kalau misalnya kalian pakai matriks covarian yang ini, nah, kalau kalian pakai matriks covarian, nah, data yang harus kalian gunakan variabelnya ini adalah harus data harus distandarkan dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah analyze, kemudian deskriptif statistik ya, masuk ke deskriptif, kemudian kalian masukkan semuanya ini. Nah, di sini nilai standardized-nya. Jadi save standardized value as variable. Nah, kalian oke. Nah, maka di sini yang muncul nilai standarisasi. Nah, kalau kalian menggunakan matriks covarian, maka pakai yang ini. Kita lihat di sini ya. Nah, pakai yang Z-score. Pakai data yang distandarkan. Nah, untuk extraction-nya kalian pakai covariant matrix. Kalau datanya kalian pakai yang data standarisasi gitu ya. Kemudian klik OK, kemudian OK. Maka koefisiennya nanti sama. Nah,
koefisiennya sama, yaitu 0,337 untuk yang sebelumnya tadi juga. Nah, 0,337. Tapi kalau misalnya kita coba kita pakai data Z tapi analisnya pakai yang korelasi, kita lihat apakah hasilnya sama. Oh iya, hasilnya juga sama. Oke. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan matriksnya korelasi, maka kita bisa langsung menggunakan data aslinya. Tetapi perlu diperhatikan untuk penulisan modelnya itu tidak boleh langsung dengan variabel X-nya, tetapi ini adalah variabel dengan variabel Z-score-nya atau variabel yang sudah distandarkan itu tadi. Nah, kemudian kita masuk ke analisis faktor. Jadi apa itu analisis faktor? Apa bedanya dengan PCA atau analisis komponen utama? Kalau misalnya kalian browsing-browsing di internet atau di Google ya, kalian akan banyak menemukan masih sulit membedakan untuk PCA dan analisis faktor. Sebenarnya ini tuh sama. Analisis faktor dan PCA itu sama. Bedanya di sini. Analisis faktor itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Nah, analisis faktor itu adalah perluasan dari PCA. Digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar variabel hubungan. Jadi, intinya sama saja. Analisis PCA itu untuk mereduksi ya. Kemarin kan untuk mereduksi dan mentransformasi gitu. Jadi setelah direduksi kemudian sebenarnya kita sudah masuk ke analisis faktor yang minggu lalu. Jadi yang menjelaskan bahwa variabel ini masuk ke faktor 1 atau faktor 2 sesuai dengan jumlah komponen yang ditentukan itu tadi, yang dilihat dari komponennya. Itu sudah masuk ke faktor. Jadi ini variabel-variabel dalam satu faktor itu mempunyai korelasi yang tinggi, sedangkan korelasi dengan variabel-variabel pada faktor yang lain itu relatif rendah. Ini bisa dilihat dari rotasi Varimax-nya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas yang di sini ya. Nah, kita sudah bahas yang di bentar kita pakai yang korelasi aja. Kita pakai yang korelasi yang di atas. Ini. Nah, kemarin kan ini komponen matriks. Nah, komponen matriks ini itu menunjukkan suatu korelasi. Jadi ini bukan koefisien ya. Jadi ini artinya variabel M100 ini itu menyumbang sebesar 86% pengaruhnya ke faktor 1 atau komponen 1. Kemudian M2 itu berkorelasi dengan faktor 1 sebesar 89%. Untuk ini berarti M100 ini berkorelasi 42% ke faktor 2. Ini fungsinya untuk menjelaskan besarnya hubungan dari variabel ke masing-masing faktor atau masing-masing komponen ini. Nah, kemudian untuk menentukan dia masuk ke faktor 1 atau faktor 2, kemarin kan kita sudah lihat di rotate komponen matriks ini. Jadi, kita lihat di sini antara nilai komponen rotate 1 dan 2 ini yang lebih besar yang mana? Kemarin kan dilihat dari yang lebih dari 0,05. Itu berarti masuk ke komponen tersebut. Nah, kita lihat di sini berarti yang lebih dari 0,5 adalah variabel yang ini, yang bawah. Kemudian yang ini adalah variabel yang kedua. Berarti ini masuk ke faktor 1, ini masuk ke faktor 2. Nah, penentuan faktor ini itu biasanya tergantung penelitinya. Nah, kalau misalnya ini jadi 2 faktor berarti
Maksudnya ini adalah berarti ini faktor 1, yaitu variabel dengan lomba jarak jauh. Kita lihat di sini jaraknya jauh. Kemudian ini dia faktor 2, ini adalah variabelnya variabel jarak dekat gitu kan. Nah, hanya 100, 200, 400. Nah, untuk menentukan itu tadi dilihat dari variabel-variabel dalam satu faktor itu mempunyai korelasi yang tinggi. Jadi korelasi-korelasi yang tinggi masuk di satu faktor. Kemudian ini faktor yang tingginya masuk di satu faktor, di faktor yang kedua. Dan untuk koefisien tadi kalian lihatnya di nilai ini komponen skor koefisien matriks, atau di yang lainnya itu ini biasa disebut dengan eigenvektornya. Gitu. Nah, kemudian ini analisis komponen utama itu disebut juga dengan analisis faktor eksploratory. Jadi ini sudah termasuk analisis faktor, tapi dia hanya eksploratory saja, di mana analisis eksploratory itu adalah suatu teknik untuk mereduksi data dari variabel asal atau variabel awal menjadi variabel baru atau faktor yang jumlahnya lebih kecil daripada variabel awal. Jadi awal mula langkah yang kita kerjakan untuk mereduksi variabel itu dinamakan analisis komponen utama, yaitu mereduksi variabel yang banyak menjadi variabel yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, kemudian tapi sebenarnya itu sudah termasuk namanya analisis faktor. Jadi kalau misalnya kalian bingung analisis faktor dan PCA itu sebenarnya sama saja. Kemudian kalau misalnya analisis faktor konfirmatori itu apa? Di sini analisis faktor konfirmatori itu analisis yang lebih lanjutnya dari analisis PCA itu tadi. Jadi sebenarnya langkah selanjutnya setelah kita mereduksi variabel tersebut ya, di mana awalnya variabelnya itu saling berkorelasi gitu ya, korelasi yang kuat sehingga ada multikoliniaritasnya, sehingga kalau misalnya kita ingin melakukan suatu analisis regresi itu kan antara variabel x-nya tidak boleh saling berkorelasi atau tidak boleh ada multikonya. Nah, kalau untuk mengatasi itu tadi, maka dilakukan itu tadi, kita lakukan PCA dulu, analisis komponen utama dulu. Setelah itu kita dapat variabel barunya, baru variabel itu tadi kita regresikan. Nah, itu adalah jembatan atau pijakan untuk kita menganalisis data-data yang di situ terdapat multikoliniaritas. Nah, ini saya mau menjelaskan tentang prinsipal komponen regression ya, atau dari PCA itu tadi, atau dari hasil analisis faktornya. Kemudian kita dapat model PC-nya, kemudian kita regresikan dengan variabel Y. Untuk yang data kemarin kan tidak ada variabel Y-nya, hanya X saja. Nah, di sini saya bangkitkan suatu data acak ya, random gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya, untuk langkah-langkah dalam regresi komponen utama, yang pertama kita mendeteksi dulu multikoliniaritasnya, karena yang akan kita seperti ini. Sebenarnya intinya adalah kita mau melakukan suatu regresi, tetapi variabelnya ini terdapat multiko atau tidak. Karena statusnya ini dia terdapat multikoliniaritas, dilihat dari VIF-nya yang lebih dari 10. Ya. Kemudian kalau misalnya terdeteksi ada multiko, nah kita lakukan PCA dulu. Kita lakukan PCA. Nah, kita lihat di sini ya, ini datanya, kemudian kita regresikan X dan Y-nya. Kita lihat di sini, nah ini ada multikonya, dua variabel ini lebih dari 10. Berarti ada multiko di situ.
Nah, kemudian kita lakukan PCA ya, seperti tahapan seperti biasanya. Kita langsung pakai data aslinya ya, berarti kita pakai yang matriks korelasi ya. Nah, kemudian didapatkan persamaan PC-nya. Kita setting PC-nya ada 2 ya. Kita setting PC-nya 2, kemudian nah, kita lihat koefisien komponennya, nanti didapatkan hasil seperti ini. Nah, kemudian berarti penulisan modelnya berarti PC1 sama dengan 0,394Z1 ya. Kenapa Z? Karena yang harus dikalikan koefisien ini harus dikalikan dengan Z score-nya, bukan dengan variabelnya ya. Dengan variabel Z score. Kemudian plus 0,384Z2 dan seterusnya. Kemudian PC2 berarti ikut yang ini 0,168 dikali Z1 ditambah 0,077 dikali Z2 dikurangi 0,13 Z3 plus 0,988 Z4. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah mendapatkan model PC1 dan PC2, nah sekarang kita regresikan nilai Y ini dengan PC terpilihnya. Berarti kita masukkan nilainya, yaitu nilai standarisasi ini. Berarti ini kalian hitung nanti. Nah, tapi nanti di SPSS ini ada yang sudah langsung menampilkan ini. Gitu ya. Menampilkan nilai PC-nya, biasa atau disebut dengan faktor skornya. Nanti saya contohkan. Nah, kemudian setelah itu kalian regresikan Y dengan PC terpilih. Nah, setelah diregresikan seperti biasa ya, Y dan juga nilai-nilai di variabel PC1 dan PC2, kemudian didapatkan ini, kita lihat nilai VIF-nya sudah tidak ada multiko, sudah kurang dari 10 ya. Kemudian ini juga udah lebih dari 0,1. Kemudian mengubah persamaan regresi PC ke Z. Nah, ini cara mengubah persamaan regresi PC ke Z berarti kita tinggal masukkan saja. Untuk PC1 tadi kan modelnya PC1 itu adalah 0,34 Z1 seperti ini ya. Berarti 0,464 ini dari regresi PC-nya kita substitusikan nilai PC1-nya dan PC2-nya. Nah, kemudian yang terakhir mengubah persamaan regresi Z ya. Variabel Z ini, Z score-nya ke variabel asalnya, ke variabel X. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menormalkan ini tadi. Dari Z score ke variabel asli itu caranya dengan mengalihkan Z ini berarti dikalikan dengan X1 min X bar mu per standar deviasinya. Berarti kita cari masing-masing nilai min dari X1 dan nilai standar deviasi dari X1, X2, X3, dan X4-nya. Kemudian kita substitusikan. Berarti di sini 14,014 ditambah 0,646 dikalikan 0,394 dikali Z1. Nah, Z1-nya kita rubah ke variabel asal yaitu dengan X1 min X bar, X min X bar per standar deviasi per S ini ya. Nah, deviasinya adalah 2,0. Nah, kemudian untuk X2-nya berarti X2 min 1,952 per 0,89 dan seterusnya. Nah, ini nanti kalian hitung ya, kalian kali-kalikan, kemudian nanti didapatkan variabelnya Y dan X. Berarti itu sudah bisa kita lakukan pemodelan regresi linearnya dan sudah tidak ada multikonya. Nah, baik, cukup sekian. Ini saya contohkan dulu saja ya. Nah, itu tadi berarti kita analyze ya. Analyze, kemudian dimension reduction. Oh iya, tadi VIF-nya kita dapat di ini ya, regresi dulu, regresi linear. Y, ini langkah-langkahnya ya, Y. Nah, kemudian VIF-nya kita centang collinearity-nya. Oke.
Kita oke. Nah, di sini kita dapat VIF-nya. Nah, ini lebih dari 10. Berarti sekarang kita lakukan analisis PC-nya. Berarti kita masuk ke dimension reduction, faktor. Kemudian yang akan kita reduksi adalah variabel X-nya, berarti yang dimasukkan hanya variabel X-nya saja. Kemudian deskriptifnya kita klik univariate deskriptif ya, karena nanti untuk mengubah z-score itu tadi kita perlu deskriptifnya. Kemudian extraction-nya kita pakai korelasi, script plot juga boleh. Kemudian ini kita beri 2 ya, faktornya kita mau jadikan 2 faktor. Kemudian rotasinya kita pakai varimax. Skornya jangan lupa display ini, dan juga ini save as variable ini kalian centang ya. Nah, ini pakai regression saja, terus kalian continue. Kemudian klik OK. Nah, di sini ini outputnya, output korelasi matriksnya berarti ini ya. Nah, kita lihat di sini korelasi antar variabelnya ini cukup tinggi ya, cukup besar, berarti bisa terjadi ada multiko-nya, kemudian KMO-nya sudah lebih dari nilai MSA-nya sudah lebih dari 0,5 ya. Berarti sudah cukup baik untuk dilakukan analisis PCA atau analisis faktor. Nah, ini kecukupannya ini berarti korelasi secara parsial itu berarti dia signifikan, berarti sangat berkorelasi gitu ya antar variabelnya, berkorelasi kuat. Kemudian kita lihat anti image matriksnya, kita lihat MSA di sini dia sudah lebih dari 0,5 ya. Nah, kalau misalnya nilai MSA pada anti image matriks ini ada yang kurang dari 0,5, maka variabel itu harus dikeluarkan dulu atau tidak boleh diikutkan dalam analisis komponen utama atau analisis faktornya. Karena ini semua sudah lebih dari 0,5 ya, diagonalnya ini yang ada simbol A ini. Nah, berarti ini semuanya sudah cukup baik untuk dilakukan analisis selanjutan. Kemudian ada communality-nya ini X1 menyumbang sebesar 0,9 ya hubungannya. Nah, kemudian ini berarti ada 2 komponen yang kita pakai ya. Ada PC1 dan PC2, yaitu kalau misalnya pakai 2 komponen, maka 2 komponen itu menyumbang sebesar 93%. Bisa dilihat di sini yang motong. Kemarin kan yang minimal 0,7 ya, 0,7 ini yang ini atas kemarin itu yang atas ini 0,9. Berarti kita bisa pakai 2 komponen. Nah, kemudian dilihat dari rotate komponen matriksnya, kalau misalnya kita bagi dengan faktor mana yang masuk ke faktor 1, mana variabel yang masuk ke faktor 2, kita lihat di sini berarti X1 sampai X3 ini berarti kan lebih dari 0,5 ya. Itu masuk ke faktor 1, kemudian variabel X4 ini masuk ke faktor kedua. Karena nilainya lebih dari 0,5 atau lebih besar dari yang ini gitu. Nah, kemudian komponen transformation matrix ini menjelaskan tentang ini korelasi juga. Jadi korelasi antar komponen 1 ke komponen 1, korelasi antar komponen 1 ke komponen 2 gitu. Nah, kemudian untuk skornya kita lihat di sini ya, berarti untuk memodelkannya kita pakai yang komponen score coefficient matrix ini. Di sini berarti PC1 sama dengan 0,394Z1 seperti yang tadi. Nah, kemudian nilai PC yang akan kita regresikan itu, perhatikan di sini. Jadi kalau misalnya kita
ingin mencari nilai-nilai yang dalam PC1 ini mana, nilai-nilai yang di dalam PC2 itu mana. Nah, ini sudah langsung keluar di datasetnya. Jadi di sebelahnya data itu ada fak1 dan fak2 ini. Nah, faktor 1, faktor 2. Nah, inilah nilai-nilai PC1, inilah nilai-nilai PC2 yang akan kita gunakan untuk regresi dengan Y ini nanti. Nah, nilai-nilai ini didapatkan dari mana? Nilai-nilai ini itu dapatnya dari ini. Jadi, kalau kalian masukkan 0,394 ini, nah Z-nya ini berarti dikalikan dengan data ini distandarkan dulu. Seperti yang contoh tadi, bukan dikalikan dengan X ini ya, tapi dikalikan dengan nilai Z-score. Nah, caranya yang tadi, kalian deskriptif statistik, kemudian ini kalian klik semua, gini ya, kemudian save standardize, oke. Nah, ini kan ada nilai Z-nya, ZX1, ZX2. Nah, modelnya ini tadi 0,394 itu dikalikan dengan Z1 ini. Nah, dikali Z1 ditambah 0,384 dikali Z2. Nah, ini tadi. Maka nilai-nilai yang sudah dikalikan dengan Z-score itu inilah yang jadi hasil dari nilai faktor 1 dan nilai faktor 2. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah ini tadi berarti kita regresikan linear ya, dengan Y dan juga dengan nilai PC-nya, nilai faktornya. Regresi faktor. Ini tadi di sini. Oke, fifth-nya sudah. Oke, ini itu saja. Nah, setelah itu didapatkan ini model summary-nya, R square-nya sekian ya. Kemudian, nah kita lihat apakah variabelnya signifikan atau tidak. Nah, kita lihat di sini, ini sebenarnya variabelnya tidak signifikan ya. Ini variabelnya tidak signifikan. Nah, tapi di sini kalian lihat di sini multiko-nya. Nah, di sini nilai fifth-nya sudah kurang dari 10, berarti sudah tidak ada multiko-nya. Nah, kemudian berarti kalau misalnya untuk memodelkannya, nah kalian lihat ya, nanti kalau misalnya memang dia tidak signifikan, ya tidak perlu dimasukkan ke dalam model. Karena datanya saya tadi hanya data ngawur ya, data acak-acakan, berarti dia tidak signifikan. Tapi kita asumsikan dua variabel ini signifikan gitu ya. Nah, kemudian berarti pemodelannya itu tadi, pemodelan regresi PC dengan Y didapatkan ini 14,014 ditambah 0,46 variabel PC1 ditambah PC2. Kemudian langkah yang keempat dan kelima tadi kita substitusikan variabel Z ke dalam PC. Kemudian yang terakhir kita substitusikan, kita rubah ya, dari data Z ini, Z-score-nya kita rubah ke variabel asal dengan mengalihkan nilai min-nya. Nah, nilai min-nya didapat dari mana? Nilai min tadi kan kita sudah keluarkan di sini. Nah, ada deskriptif statistik ini tadi ya. Nah, untuk X1 rata-ratanya 4,3 dan standar deviasinya 2,07. Ya, itu adalah lanjutan untuk analisis PCA. Jadi analisis PCA itu sebenarnya, atau analisis faktor ya, itu digunakan untuk sebagai jembatan untuk kita melakukan suatu analisis regresi di mana variabel-variabel independennya itu ada multikolinearitasnya atau ada hubungan yang sangat erat antar variabel X-nya, sehingga kita menggunakan metode PCR prinsipal komponen utama atau analisis faktor tadi. Analisis faktor itu hanya untuk mengetahui ini masuk faktor 1 atau faktor 2, tapi untuk kelanjutannya, untuk regresi lanjutannya itu kita harus melalui metode ini dulu, seperti itu.
Baik, sekian materi tentang analisis faktor atau analisis komponen utama dari saya siang hari ini. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.